Ketika cinta melampaui kata. Membaca Kidung Agung sebagai kisah cinta. Babak ketiga, Kidung Agung 6 ayat 4 sampai 8 ayat 4. Raja Salomo kembali melancarkan rayuannya. Disapanya Nyi Ayu, manisku. Dipujinya Nyi Ayu, cantik, seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem. Kidung Agung 6 ayat 4. Tirza berarti kesenangan atau kesukaan. Tirsa menjadi nama kota yang pernah menjadi ibu kota negara Israel, kerajaan utara, dalam kurun waktu 930 sampai 880 sebelum Masehi. Raja Omri kemudian mendirikan kota Samaria dan memindahkan ibu kota ke sana. 1 Raja-Raja 16 ayat 23 dan 24. Ahab putra Omri kemudian memerintah Israel dengan berkedudukan di Samaria. 1 Raja-Raja 6 ayat 29. Demikian Raja Salomo memuji Nyi Ayu, cantik seperti kota Tirza, Juwita seperti Yerusalem. Tapi menarik, Baginda mengakui bahwa Hita manis, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Kidung Agung 6 ayat 4b. Ia dahsyat. Ayuma dalam bahasa Ibrani. Fear inspiring dalam bahasa Inggris, membangkitkan rasa takut, gentar, sekaligus kekaguman dan penghormatan. Baginda yang tersohor sebagai penakluk wanita sekarang harus mengakui karisma si hitam manis. Lebih-lebih ketika Nyi Ayu menatapnya dengan tajam, sang raja mengaku, "Hirhi budi, aku menjadi bingung," atau "aku tertundukkan." Bisa juga, "aku jadi salah tingkah." Tak heran bila beliau minta, "Palingkanlah matamu daripadaku." Kidung Agung 6 ayat 5. Tapi Salomo tetap Salomo. Kendati ngeri, ia masih emoh untuk tinggal gelanggang colong Melayu. Ia masih berusaha menaklukkan hitam manis dengan memuji-muji kecantikannya. Kidung Agung 6 ayat 6 dan 7. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari pembasuhan. Yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekung. Bandingkan dengan penggalan syair dalam Kidung Agung 4 ayat 1b sampai 3. Hampir sama persis. Apakah Sri Tadaskara Mahaprayu, Raja Salomo, karena saking gugupnya di hadapan penjelmaan Kamarati, sampai kehilangan kreativitas memilih dan menguntai kata. Barangkali hampir frustrasi karena bujuk rayunya gak mempan. Baginda berusaha menunjukkan kesungguhan cintanya kepada si hitam manis dengan melantunkan, "Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya, tapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya." Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya.
Siapakah dia yang muncul laksana fajar berkah, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Tentulah Baginda ingin membuat hitam manis terkesan kepadanya. Betapa tidak, seorang gadis desa telah mendapat tempat di hati Baginda, mengalahkan darah-darah yang tak terbilang banyaknya. Tidak hanya itu, bagi Baginda, hitam manis mengungguli 80 selir bahkan 60 permaisurinya. Bukan darah-darah yang tak terbilang banyaknya, bukan selir yang berjumlah 80, bahkan bukan pula permaisuri sebanyak 60, melainkan Nyi Ayu sajalah yang diidam-idamkan oleh sang raja. Bukankah ini suatu kehormatan yang teramat besar bagi seorang gadis desa penjaga kebun anggur itu? Tapi di sisi lain, saudara, senjata pusaka pembombong Sukmo Wanito itu dengan terang benderang memperlihatkan laki-laki macam mana Sri Tadaskara Raja Salomo. Para despot memang gemar mengoleksi kaum perempuan, baiklah rangka perkawinan politik maupun sebagai pembuktian akan keperkasaannya sebagai penguasa. Bukankah sejarah yang bergulir sebagai sejarah masyarakat kelas lazim ditandai oleh kekerasan di satu sisi dan pemuasan seksual di sisi lain dari laki-laki pemangku kekuasaan dari sebuah lapisan. Kekerasan dan pemuasan seksual adalah dua sisi dari satu keping mata uang pembuktian kekuasaan. Nah, bila sekarang Baginda menafikan sekian banyak perempuan demi mendapatkan Nyi Ayu hitam manis, setidaknya ada dua hal yang harus disikapi. Pertama, ketidakadilan Salomo terhadap perempuan-perempuan yang telah ditaklukkannya. Bukankah dulu ia pernah melantunkan puja-puji yang sama setiap kali berusaha mendapatkan cinta dan setidaknya sebagian dari mereka, Kedua, kenyataan ini merupakan sinyal bagi Nyi Ayu bahwa ia, bila bersedia membalas cinta Salomo, suatu saat bukan tidak mungkin akan mengalami hal yang sama dengan perempuan-perempuan itu. Memang lidah tidak bertulang. Rupanya hitam manis tidak menanggapi bujuk rayu Baginda. Berpaling dari sang raja, ia malah pergi ke kebun kenari untuk melihat kuntum-kuntum di lembah, dan melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbuah. Di tempat seperti itulah ia biasa berjumpa dengan Ki Jaka kekasihnya. Jelas hatinya tak kunjung bisa dialihkan dari Ki Jaka kepada Sri Tadaskara, sang Mahaperayu Raja Salomo. Tapi tibalah Nyi Ayu pada batas kekuatannya sebagai manusia biasa. Ia mengalami kelelahan luar biasa. Lelah fisik karena melewati malam dengan menjelajahi malam. Lagi pula luka-luka dianiaya peronda-peronda kota. Apakah Salomo memperhatikan hal ini? Lebih-lebih psikis yang di satu sisi didera sakit asmara karena kasih yang tak kunjung sampai, dan di sisi lain dilanda badai bujuk rayu yang seakan tiada henti. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba ia mendapati dirinya di dalam kereta, entah bagaimana. Ia bilang, "Lo ya Dati, aku tidak tahu." Terjemahan baru Alkitab kita menyajikannya lebih dramatis. Tak sadar diri aku. Tapi sejurus waktu kemudian, hitam manis menyadari kerinduanku, hasratku, nafsi dalam bahasa Ibrani menempatkan aku di atas kereta
orang-orangku yang baik hati. Amin Nadim. Kidung Agung 6 ayat 12. Terjemahan baru menyajikan orang bangsawan. Apakah orang-orang sekampungnya datang untuk merebutnya dari tangan Raja Salomo dan membawanya pulang? Perlahan kereta mulai berjalan. Sejumlah laki-laki, mungkin para pengiring Raja Salomo, berseru, "Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah supaya kami dapat melihat engkau." Kidung Agung 6 ayat 13. Yang dipanggil dengan sebutan gadis sulam, Hashulamith dalam bahasa Ibrani. Gadis sulam, Hashulamith. Mungkin sebutan ini merupakan bentuk feminin dari nama Salomo, yaitu Shalomo. Boleh jadi yang disebut begitu karena dipandang sebagai pasangan yang benar-benar pas bagi Salomo. Lalu ada orang yang bertanya kepada mereka laki-laki itu, "Mengapa kamu sedang melihat gadis sulam itu seperti melihat tari-tarian perang?" Inilah jawaban mereka. "Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang baik hati. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa, buah dadamu seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Heshbon, dekat pintu gerbang Batravim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya." Aha, dari syair yang dilantunkan para pengiringnya, boleh jadi baginda berkerut dahi, "Kurang ajar," mungkin begitu gumamnya. Betapa tidak. Seperti dirinya, mereka juga telah tekun memperhatikan kecantikan si hitam manis dengan begitu seksama. Begitulah kata orang, mata lelaki. Tapi yang membuatnya tertusuk adalah kata-kata terakhir dari syair itu. Seorang raja tertawa dalam kepang-kepangnya. Benar, baginda telah tertawan. Ia tak sanggup melepaskan diri, apalagi ganti melawan si gadis sulam. Sekali lagi, dan untuk terakhir kalinya, Salomo masih coba menghidupkan asa. Ia kembali mengerahkan ajian pemikat sukma wanita alias rayuan gombal. Kidung Agung 7 ayat 6-9. Betapa cantik, betapa jelita engkau hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur dan nafas hidungmu seperti buah apel, kata-katamu manis bagaikan anggur. Tapi apa jawab Nyi Ayu si hitam manis alias si gadis sulam? "Ya, anggur itu mengalir kepada Dodi, kekasihku, dengan tak putus-putusnya. Melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur." Kidung Agung 7 ayat 9b. Ya, anggur cinta gadis sulam memang nikmat, teramat nikmat. Tapi bukan untuk Salomo, melainkan untuk Dodi, kekasihnya, kijakan domba seorang. Lalu gadis sulam mengakhiri jawabannya dengan perkataan yang mematikan. "Kepunyaan Dodi aku, kepadaku gairahnya tertuju." Kidung Agung 7 ayat 10. Kata-kata yang sekali lagi menggarisbawahi keteguhan hati Nyi Ayu, tapi sekaligus juga terdengar seperti ngenyek Srita Daskara Maha Perayu Raja Salomo, Mbak Jelek. Sementara kereta kuda itu bergerak semakin cepat membawanya pulang, hitam manis melantunkan syair dari hati yang membuncah dengan kerinduan karena sakit asmara. Kidung Agung 7 ayat 11-8 ayat 4.
Mari, Dodi, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, Dodi. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing kau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengejar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpai kamu putri-putri Yerusalem. Mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Epilog Kidung Agung 8 ayat 5-15. Kembali ke desa, akhirnya hitam manis bertemu kembali dengan Ki Jaka, kekasih dan jantung hatinya. Kidung Agung 8 ayat 5. Ki Ayu minta kepada Ki Jaka agar Ki Jaka menaruhnya seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu. Kidung Agung 8 ayat 6a. Jelas hitam manis tidak mau berpisah lagi dengan si jantung hatinya. Tapi jelas pula Jaka Domba tidak boleh membiarkan apapun atau siapapun memisahkan mereka. Mengapa? Perhatikanlah Kidung Agung 8 ayat 6b dan 7a. Bukankah cinta kuat seperti maut? Hasrat membara, pantang menyerah seperti dunia orang mati. Nyalanya seperti nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Itulah yang membuat Ki Ayu bertahan dari rayuan maut Raja Salomo. Lawan seorang raja, cinta sejati pasti teruji. Cinta nyata melampaui kata. Itu jugalah yang seharusnya hidup dalam diri Ki Jaka. Nyawa pun akan diberikan demi Ki Ayu. Sejurus waktu kemudian mereka ingat Raja Salomo. Lalu mereka bersyair dalam Kidung Agung 8 ayat 7. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti dihina. Bukankah Salomo yang tampan, cerdas, kaya raya dan berkuasa itu telah berusaha membeli cinta gadis sulam? Ia gagal sebab cinta sejati tidak bisa dibeli. Saat pesta perkawinan tiba, kakak-kakak laki-laki dari Ki Ayu berdendang, yang isinya menyatakan bahwa mereka telah menjaga hitam manis tetap suci dan terhormat hingga hari perkawinannya. Kidung Agung 8 ayat 8 dan 9. Tentu saja mereka sangat berlebihan. Kenyataannya mereka justru telah memaksa adik perempuan mereka untuk menjaga kebun-kebun anggur milik keluarga. Kidung Agung 1 ayat 6. Sangatlah jelas bahwa hitam manis adalah seorang perempuan yang sangat tangguh. Katanya, aku adalah suatu tembok, benteng dan buah dadaku bagaikan menara. Kidung Agung 8 ayat 10. Ya, tembok, benteng yang tidak dapat ditembus apalagi diruntuhkan, dan menara yang tak dapat dijamah bahkan oleh panah api sekalipun. Kisahnya berakhir bahagia. Ki Ayu nanti berganti sebutan karena patriarki menjadi Ki Ageng Domba. Ki Ayu dan Ki Jaka Domba kemudian tentu berganti sebutan menjadi Ki Ageng Domba. Keduanya dipersatukan dalam perkawinan, merayakan cinta dan hidup bahagia selamanya.
Tapi bagaimana dengan baginda Raja Salomo alias Sri Tadaskara Sang Mahaperayu itu? Menurut Ki Jaka, agrobisnis Salomo dengan kebun-kebun anggurnya di Baal Hamon sangat profitable. Raja Salomo beroleh profit besar dari kebun-kebun anggur itu. Bayangkan 1.000 keping surplus value, nilai lebih dari tiap-tiap kebun anggur. Sementara kerja kaum penggarap di tiap-tiap kebun anggur dihargainya 200 keping. Kidung Agung 8 ayat 11 dan 12b. Dengan demikian tiap-tiap kebun anggur menghasilkan mata dagangan setidaknya sebesar 1.200 keping. Super profit, super eksploitasi, atau super penghisapan. Kata Godam, aktivis buruh sahabatku. Oke lah, kebun-kebun anggur Salomo menghasilkan super profit. Tapi untuk kebun anggur yang satu ini, yakni Nyi Ayu, si hitam manis, jangan harap Salomo bisa dapat apa-apa. Jauh lebih berharga daripada kebun-kebun anggur Salomo. Nyi Ayu atau Nyi Ageng hitam manis adalah milik Ki Jaka atau Ki Ageng Domba. Demikian pula sebaliknya. Sungguh Ki Jaka yang kini menjadi Ki Ageng Domba merasa sangat beruntung. Kidung Agung 8 ayat 12a. Tapi ya syukurlah, Salomo tidak main paksa karena sok berkuasa. Ia tidak merebut kembali hitam manis. Ia tidak menyingkirkan Ki Ageng Domba. Kali ini ia sportif, mengaku kalah, tidak murka, tidak main rekayasa. Cukup fair play saja. Moga-moga saudara kisah hitam manis pendekar cinta dengan tajuk Ketika Cinta Melampaui Kata yang bisa kita rekonstruksi dari kitab Kidung Agung menginspirasi kita dalam menghidupi tema Ketika Cinta Melampaui Kata. Terpujilah Allah. Amin.
demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra, mencapai tujuan di pantai badai dan gelombang yang datang bintang takkan merubah haluan cita-cita. Cintaku takkan pernah berubah masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baur jalan cinta.